Jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan hewan kurban. Spesifiknya adalah aib-aib yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Tentu penjelasan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Maka sebelum ditutup, seperti biasa saya buka sesi pertanyaan, disilahkan. Ayo, maju Pak. Di tengah Pak, tengah. Sebutin namanya. Dari mana Bapak? Wah, bocor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tentang apa? Oh, dari Tegal ke Kosambi. Sering kejadian bahwa kurban itu misalnya menitnya dijual ya, tapi untuk keperluan pembagian daging kurban misalnya untuk beli plastik dan lain sebagainya, bolehkah seperti itu? Kemudian yang ketiga, di saat sekarang ini kita melihat banyak jemaah muslimin melaksanakan ibadah haji. Sebelum berangkat ibadah haji adalah suatu acara pertemuan atau hal yang di sini kita sudah melihat antara laki-laki dengan perempuan sudah apa istilahnya cepat tinggi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 3 pertanyaan ya. Pertama, apa itu kurban? Kurban itu memotong hewan tertentu di waktu tertentu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Memotong hewan tertentu. Yang dimaksud hewan tertentu adalah jenis unta, sapi dan kambing. Ini yang dimaksud dengan hewan-hewan tertentu. Jadi tidak semua hewan ya. Pada waktu tertentu. Maksudnya adalah 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di luar waktu ini maka tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan waktu tertentu. Kurbatan lillah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, bukan sekedar untuk jualan, untuk konsumsi pribadi, sedekah biasa, tidak, tapi memang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu yang agung tersebut. Itu namanya kurban. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'ajil dal udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya kurbannya tidak sah. Jadi menjual bagian tubuh dari kurban itu menyebabkan kurbannya tidak sah. Bukan hanya kulit saja kata para ulama. Menjual kepalanya, menjual dagingnya, menjual bagian tubuh dari kurban. Pertanyaannya begini, siapa yang tidak boleh menjualnya? Apakah si pengkurban saja ataukah penerimanya juga tidak boleh menjual? Maka yang tidak boleh menjual daging, tidak boleh menjual kulit dan semua bagian hewan kurban, pertama yaitu si pengkurban, pemilik hewan kurban tersebut tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban.
Yang kedua, panitia. Karena kan panitia itu wakil, kepanjangan tangan dari si pemilik kurban, maka hukumnya sama. Panitia tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Pak Ustadz, bagaimana tuh? Kan panitia butuh dana. Ya, kulit dan kepala kurban biasanya dijual sebagai tambah-tambah dana, biaya akomodasi atau biaya apa namanya? Iya, biaya keperluan kurban. Bagaimana Pak Ustadz? Ya sudah, boleh dijual tapi ada siasatnya. Siasatnya itu adalah diberikan kepada salah satu orang yang tidak terlibat kepanitiaan. Ya misalkan sama orang yang kan biasanya ada orang yang nimbrung di situ, Pak. Bukan sebagai panitia, kerja sama saja, ya. Oleh panitia diserahkan kepada orang itu, nanti oleh orang itu dijual kepada orang lain. Jadi nitah batur gitu, ya. Jadi, Pak, saya serahkan kulit atau kepala ini ke Bapak, nanti Bapak jual ke yang menerimanya, ke orang. Nanti hasilnya kembalikan ke panitia. Cek bapak-bapak eta aya meureun saeutik mah lah. Beres 10.000 mah ya. Lumayan, Pak. Ya. Jadi jangan panitia yang menjualnya. Ini sebagai siasat, Pak ya. Karena hukum panitia, hukum wakil itu hukum muwakil, orang yang mewakilkan. Ketika yang memiliki kurban tidak boleh menjualnya, panitia pun tidak boleh menjualnya. Atau kalau pengen dapat biaya akomodasi, Pak, panitia itu mematok harga. Kalau orang yang ingin menitipkan kurbannya di panitia, maka ada harga, ada biaya operasionalnya. Kambing 300.000, sapi 500.000 misalkan. Ya. Akhirnya apa? Nanti panitia punya biaya operasional dari situ. Tidak mengandalkan jual beli kulit, kepala dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu bagaimana penerimanya? Penerimanya itu boleh untuk menjual daging atau apapun itu. Misalkan fakir miskin, Pak, menerima dari Babul Huda 5 kilo daging, dari Nurul Huda 5 kilo, Nurul Saadah 5 kilo, Al Muhajirin 5 kilo, Mujahidin 5 kilo lah. Lumayan, satu hari dia bisa dapat 20 kilo misalkan. Sementara di rumah gak ada kulkas. Ya daripada dagingnya itu busuk, ya sudah, oleh si penerima ini dijual, oleh si fakir miskin ini dijual sebagian dagingnya buat beli berasnya, minyaknya dan lain sebagainya boleh, ya. Jadi hukum jual beli daging kurban, kulit kurban dan bagian tubuh kurban itu kondisional. Siapa dulu yang menjualnya? Kalau si pengkurban dan panitia maka tidak boleh. Di luar kepanitiaan atau selain si kurban itu boleh. Begitu, Pak ya. Kemudian yang terakhir, ketika acara walimatus safar, biasanya antara laki-laki dan perempuan cipika-cipiki. Iya, tidak boleh, Pak ya. Tidak boleh lawan jenis yang bukan mahram itu bersentuhan kulit. Di dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, engkau ditusuk kepalamu dengan jarum yang terbuat dari besi sampai engkau merasakan sakit yang luar biasa, itu lebih baik bagimu daripada engkau harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Artinya apa? Artinya siksaan dan azab di neraka nanti karena bersentuhan kulit lebih pedih daripada di dunia engkau ditusuk dengan jarum besi dari kepalamu. Pertanyaan, Pak, ditusuk oleh jarum besi di kepala sakit atau geli? Sakit, Pak, bisa lumpuh otak kita. Ya. Nah, siksa azab di neraka karena akibat sentuhan kulit yang bukan mahram di dunia
itu lebih menyakitkan daripada itu semua. Ya, makanya ketika walimatus safar, kalau memang mahram atau memang satu jenis boleh jabat tangan, cipika, cipiki, cium kening, cium pipi, tidak jadi masalah. Tapi kalau bukan mahram, jangan sampai bersentuhan kulit. Jangankan cipika cipiki, Pak, menggenggam tangan saja tidak boleh. Cukup pakai isyarat begini. Jangan sampai bersentuhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan hewan kurban yang dinampung sah atau tidak, terus yang kami kurban dicukur sah atau tidak, itu pertanyaan. Saya dari Cirebon, Bima Masih Darul Iman Al-Tauhid. Iya. Hewan kurban yang giginya ompong, apakah sah dijadikan sebagai kurban? Maka jawabannya sah. Kecuali kata Syekh Abu Bakar Syato di dalam kitabnya I'anatul Talibin, Hasyiah dari Fathul Mu'in, kecuali hewan tersebut giginya copot semua. Ompongnya bukan 1-2, tapi semua giginya rontok. Ompong total, maka ini aib, tidak boleh berkurban dengan hewan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Berkurban dengan hewan ompong boleh, apalagi kalau misalkan ompongnya itu sesuai kriteria umurnya. Domba yang kurang dari 1 tahun, yang sudah mengalami penanggalan gigi, salah satu dari giginya sudah ompong, itu memang salah satu syaratnya. Ya, apalagi berkaitan dengan syarat tersebut, maka wajib. Nah, tapi pertanyaannya ini mungkin umum, apakah hewan ompong misalkan sudah mencukupi umur tapi belum ompong. Nah, kemudian ompong, apakah boleh dijadikan hewan kurban? Maka jawabannya boleh, kecuali ompongnya itu total, semua giginya copot, itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Tadi di patung itu diterangkan umur syarat sah kurban 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Kalau memang domba atau kambing. Yang saya tanyakan, tolak ukurnya, parameternya apa sih? Seandainya sapi atau kerbau 2 tahun. Kemarin ya 1 minggu yang lalu kurang lebih saya kunjungan ke hewan kurban. Ternyata sapi limosin itu 10 bulan udah gede. Saya pikir ini patokannya apa tanduk, apa gigi, bahwa kita tuh tahu ini 2 tahun. Karena kalau saya lihat kalau emang 10 bulan seperti itu, 1 tahun kurang berarti Gede lah. 1 tahun berarti kan 20 bulan lewat 2 bulan berarti kurang 2 tahun. Ya. Kurang berarti kalau emang ini kita tuh parameternya dari tanduk apa dari gigi apa dari gigi badan kira-kira gitu. Yang kedua, sehubungan dengan ompong. Ompongnya ini apa? Patokan emang udah dari emang udah ompong itu emang tahu-tahu kan bisa juga ya diompongin satu supaya wah ini udah umur. Kira-kira seperti apa nih kayak barangkali itu yang dulu. Iya. Apa ciri-ciri seekor sapi sudah menginjak usia 2 tahun? Nah, ini kayaknya perlu ditanyakan kepada ahli sapinya, Pak. Ya. Jadi apa ciri-cirinya? Jujur saya tidak tahu. Ini bisa ditanyakan langsung kepada peternaknya, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih hewan kurban yang sesuai usia? Ya sudah, tanyakan saja kepada penjualnya. Pak penjual, saya ingin sapi buat kurban. Pilihkan sapi yang sudah berusia 2 tahun. Nanti penjualnya tahu, Pak,
mana yang sudah 2 tahun, mana yang belum mencapai 2 tahun. Ya, mungkin tugas kita seperti itu saja ketika ingin mencari sapi kurban, ya, karena kita tidak tahu ciri-ciri fisik berdasarkan usianya, batas usia berdasarkan fisiknya, maka tugas kita cuman bertanya saja. Kalau si penjualnya itu jujur, alhamdulillah. Kalau tidak jujur, itu urusan dia dengan Allah. Misalkan sapinya baru 1,5 tahun, Pak Haji. Kemudian dia berbohong, oh Pak Haji ini udah 2 tahun karena fisiknya besar, kita percaya. Nah, kemudian kita berkurban dengan hewan tersebut, maka kurban kita sah. Karena kita tidak tahu, ya. Nah, adapun urusan dia berbohong, itu dosa dia. Ya, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Haji? Ompong. Ompong. Ya, iya. Bisa jadi si penjualnya apa? Nakal. Merekayasa, nakal Pak. Ya, akhirnya apa? Ini kambingnya sebetulnya belum cukup usia semua, tapi karena udah deket-deket Hari Raya Idul Adha, dia ompong-ompongin semua Pak. Menjual kurban ompong. Ya. Kemudian kita membeli hewan tersebut atas dasar sesuatu yang kita lihat. Oh ini katanya sudah 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah ompong, sehingga kita membeli hewan tersebut dan berkurban. Bagaimana dengan kurban kita? Sah. Karena kata Nabi, innama nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita tahu. Ya, berdasarkan informasi yang kita tahu, ini sudah 2 tahun mencukupi syarat, ini sudah 1 tahun ompong mencukupi syarat, maka sah kurbannya. Adapun masalah penipuan, nah itu urusan dia dengan Allah. Dosa besar itu penjual hewan kurban. Ya, nanti bisa dikasih judul, dosa besar penjual hewan kurban. Kemarin judulnya Pak, dosa besar panitia kurban. Yang nonton di YouTube sampai 700.000 orang Pak. Padahal waktu itu baru 2 minggu ya, belum sampai sebulan. Yang nonton 700.000 orang. Karena judulnya tadi tuh serem judulnya, dosa besar panitia kurban. Nah ini nih, dosa besar penjual kurban. Melakukan penipuan, manipulasi, tidak jujur dengan hewan barang dagangannya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Sudah siang. Udah jam 10 Pak, kurang 4 jam. Kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.